Senang banget hari ini kedatangan kembali World Barista Champion Mikhael Jasin. Terima kasih udah mampir ke sini Terima kasih, lagi. Bang. Gua tuh sebenarnya semenjak kita ketemu, Ya. kan gue penasaran pengen nyobain ke Oma Cafe kan. Yes. Setelah lama banget ngatur jadwal sama istri gue, karena istri gue yang susah nyari jadwalnya Sibuk. sebenarnya. Kan harus berdua tuh ke situ. Iya. Akhirnya sendiri main ke sana, gue ngasih tahu istri gue bilang ada matcha nggak di situ. Ternyata ada. Betul. Udah ngatur jadwal lagi sama istri gue, mau ke sana lagi. Ya. Belum nemu sampai hari ini. Itu udah berapa bulan yang lalu ya? Udah lama banget ya, 8 bulan. Susah banget nyari jadwal istri gua. Karena kalau minggu dia ada event, ada apa segala Iya, macem. iya. Sedangkan kita kan break syutingnya tuh kalau weekend kan. Betul. Nah ketika ada break syuting, guanya lagi show stand up. Jadi susah banget. Cuman Januari dari tanggal berapa tuh ya? Pokoknya awal-awal Januari tuh gua ada beberapa hari kayaknya gue bisa mampir. Nah masih ada nggak menu macanya? Nah, Aduh, nahnya Jadi- kenapa nih? Gue mau ke Oma Cafe nih, ada apa nih? jadi rent kita, sewa kita tuh habis akhir tahun ini. Sewa Sewa Oma tempat, Cafe betul. yang di BSD. Yang di BSD. Oke. Nah, jadi tanggal 21 ini kita terakhir 21 Desember. 21 Desember. Nah, sekarang lagi nyari tempat baru yang nggak di BSD, yang agak lebih dekat dengan orang. Kemang. Tapi mungkin tapi kitanya ada, jadi kantornya mungkin masih di situ sampai kita ditendang keluar. Oke. Jadi kalau mau datang ya ntar kabar-kabaran aja. Siap. Cuma kan waktu itu gua ngobrol sama lo di sana, memang katanya lo lagi mau pindah ke selatan kan? Betul. Itu emang udah rencana lama tuh mau pindah ke selatan Iya. sebenarnya kan. Hmm. Cuma nggak tahu daerahnya di mana. Kita masih nyari, ada beberapa opsi sekarang di antara selatan, tengah, atau di kota lain, tapi belum ada yang srek gitu. Oke, karena kalau di selatan itu mungkin udah banyak coffee shop juga kali. Kalau kita lihat kan berderet nih di sini. Betul. Meskipun Oma Cafe kan beda sendiri nih. Iya sih, sebenarnya gitu karena konsepnya beda, jadi kita requirement space-nya juga agak beda dengan orang-orang lain kali, karena tempat untuk minum kopinya sebenarnya kecil, tapi untuk preparationnya, untuk fermentasi, misalnya gitu-gitunya agak gede tuh, jadi kita agak Oh. kayak kalau dalam mall kan nggak make sense gitu kan, atau kalau Paham. ya mungkin rumah-rumah tua kan banyak Jakarta Selatan kayak gitu. Oke. Mungkin. Atau Sama sekali belum ada tahu mau pindah kemana. Apa kisi-kisi udah ada kah? Belum. Opsinya Ya? ada dua sebenarnya, satu Jakarta, satu di Bali, jadi kita lagi Gue harus ke Bali gue buat nyicipin kopi enak itu. Tapi emang enak banget sih bro, serius. Terus terakhir kali gue ngobrol sama lu, pilot suka datang kan? betul, ada Sama beberapa turis. attendant, turis gitu. Oke, pasti ngerasa kehilangan banget sih. Iya. Cuman nggak akan lama-lama kan? Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan. Sebenarnya kita emang biasanya tiap akhir tahun itu selalu tutup. Oke. Kita tutup dari sekitar 20-an Desember sampai tengah-tengah Januari lah biasanya. Pada holiday lah ya. Betul, karena daerah situ kan suburb, ya kalau holiday nggak ada orang juga gitu. Terus Oke. emang anak-anak ya sekalian aja lah liburan gitu. Oke, Nah, oke. jadi mudah-mudahan ya antara Januari akhir apa Februari kita udah punya rumah baru. Siap. Either Jakarta atau Bali. Betul. Oke, gua akan kejar matcha itu. Gua akan kejar si omakase set matcha lo bersama istri gua. Di Bali pun juga gua datang nanti. Pokoknya gua udah nggak sabar gua. Nah, berarti sekarang apakah memang kalau gue lihat kan lo banyak kesibukan lain juga ya. Betul. Kayak gue ke airport selalu ngeliat muka lo tuh. Itu di coffee shop yang lain Betul. apa namanya tuh? Fore kemarin. Fore ya di Iya. Fore kan gue ngeliat juga tuh. Iya. Dan kayaknya juga lagi ada banyak project-project lain kan. Betul. Apa karena itu juga makanya Oma Cafe kayak ya bisalah nanti dulu gitu atau gimana? Sebenarnya enggak juga, karena Oma Cafe emang itu kan cafe operate sendiri ya, ada anak-anak terus yang jalanin, ada R&D-nya udah jalan sendiri. Kalau sibuk mah selalu aja ada kesibukan gitu kan. Oke. Cuman memang sebenarnya ada Oma Cafe lumayan membantu, lebih kayak orang misalnya dengan kita ngobrol kayak gini nih, ngomongin matcha, ngomongin kopi, terus mereka penasaran mau nyobain. Kalau ada Oma Cafe ya gampang aja kan, ada at least ada tempat untuk didatengin gitu. Oke. Makanya kita ngerasa oke lah, walaupun kecil tapi tetap kita jalanin supaya ada brick and mortar space-nya gitu kan. Iya Untuk karena orang itu datang. tradisional space-nya kan kayak Betul, gitu. karena kalau kopi kan nggak bisa ditonton gitu ya. I see. Harus dicobain kan. I see. Jadi
orang tetap harus punya tempat untuk datang bisa minum. Oke. Ya, ya. Kalau sekarang kegiatan lu apa nih? Selain ngurusin Oma Cafe, terus tadi gua ngeliat jadi ambasador ya atau Betul, ya ngamen lah. Ngamen bikin konsultan, kopi. konsultan? Yes, konsultan. Kadang-kadang ada kafe yang butuh resep, ada yang butuh konsep gitu-gitu. Kadang-kadang kita kerjain Bantuin? juga. Iya, iya. Jualan beans kah? Beansnya dijual di marketplace kah? Ada, Ada juga? ada. Jadi Oke. kalau yang green beans, yang biji mentah itu kita jualnya banyak kan B2B ke Oke. roastery. Ada beberapa roastery di Indonesia yang pakai atau kita ekspor. Untuk yang biji matangnya kita masih jual di marketplace melalui brand Oma Cafe. Ada Oke. juga. Oke, terus gua kemarin ke Melbourne. Oke, Liburan gue. ya. Liburan lagi Bukan yang komedi festival itu apa? nonton Nonton, komedi iya. festival juga. Tahun ini pun juga datang ke sana. Yes. Jadi gua Nice. apa namanya jadi kecanduan gua nonton Melbourne Comedy Festival. Nah, gua lagi jalan sama anak-anak gua sama istri gua ke Victoria Market, Pak. Ya. Lagi jalan terus ada coffee shop, mesen kopinya dulu yang di pinggir-pinggir itu, mesen, jalan lagi ke Victoria Market, ternyata tutup. Karena dia tutup di jam berapa di hari apa gitu kalau nggak Ya, salah ya Rabu membukanya. sama hari apa gitu, 2 Itu kali seminggu. Pas banget tuh tutup. Ya. Nyebranglah kita dari Victoria Market ke seberangnya situ. Udah ada restoran Pak di situ Pak. Makanlah gue di sana. Tiba-tiba ada yang manggil gue, teman lama gue. Ya. Kerja di restoran itu. Nah, dia punya bos orang Indonesia. Lu baru dari sana katanya. Iya waktu itu ya, awal tahun ini ya. Iya, awal tahun ya. Bener? Betul. Katanya lo bikin showcase kopi apa Yes. gimana sih? Jadi itu adalah waktu gue kerja di sana, kafe cuman ada satu waktu. Apa ya dua namanya? Lupa deh gue. gitu. Grupnya namanya Operator Group. Iya bener, Betul. operator. Jadi ada Operator 25 dulu Yeah. yang brunch food Melbourne style gitu, Asian food lah. Sekarang udah ada Operator Diner, Operator Sun. Kalau yang dekat Victoria Market kayak Operator Sun, kayak tempura gitu Iya, ya. Jepang-Jepangan, Iya, ha. iya. Jadi ada ya sekarang ada beberapa venue lah gitu. Yang punya memang grup orang-orang Indonesia diaspora yang udah di Melbourne. Australia puluhan tahun gitu lah. Ya. Nah, lo di sana apa showcase kopi itu maksudnya kayak yang menghadirkan Sebenarnya mirip kayak di Oma Cafe. Heeh. Jadi bikinin minuman, habis itu ada orang, maksudnya berapa ya, 30-an orang lah gitu. Oh, wow. Berarti itu salah satu kegiatan rutin juga tuh datang Ya, ke jadi negara mana itu. kayak kerjaan gue tuh sebenarnya bikin kopi. Sebenarnya kerjanya sama, tapi beda tempat gitu kan. Sebenarnya bikin kopi aja. Iya sih ya. Ya, tapi beneran tahun ini gue ada app. Jadi sering travel kan. Ada app namanya Flighty. Flighty itu tracking kita terbang kemana aja, berapa lama gitu-gitu. Dia bisa tahu. Kita masukin sendiri sih. Oh. Atau kalau ada penerbangan zaman sekarang kan tiket nyambung ke kalender tuh. Heeh. Dia bisa langsung upload ke si app-nya itu. Oke, apa namanya? Flighty. Flighty, oke. Flight belakangnya Y, Flight. Flighty. Terus Di app Flighty itu tahun ini gue terbang 110 kali. yang bener aja lu. Iya. Berarti seminggu tuh 2 kali dong. Kira-kira ya. Kalau satu minggu kan satu tahun ada 52 minggu ya. Iya, seminggu 2 kali kan? Betul. On average lah gitu. 110 flights, Yang bener. 28 negara apa berapa gitu. Iya. 8,4 kali muterin bumi kalau dihitung kilometernya. Jadi ya itu kerjanya cuma bikin 2025. 2025 doang, yes. Gua aja baru mau ke Thailand nih. Luar negeri pertama tahun ini. Oh ya? Luar negeri Setelah luar Melbourne. setelah oh iya 2 kali Iya. berarti. Iya. Gue baru mau ke Thailand. Saya harus nyari kerjaannya di luar negeri. Kemana aja 2025 ini. Ini gokil sih bro kalau 28 negara sih. Semuanya bikin kopi. Semuanya bikin kopi. Gila. Gila. Dari 110 flight itu cuma 2 flight yang personal flight, sisanya kerjaan. Oke. 28 negara bikin kopi di negara apa aja? Melbourne, di Australia udah 1. Australia, terakhir South Africa. Lu ke Afrika Selatan Iya. bikin kopi. Bikin kopi. Yang ngundang apa kayak perusahaan atau organisasi kopi? Tergantung, ada yang organisasi kopi, ada Specialty Coffee Association di negara-negara itu, mereka ada semacam coffee festival. Kan kalau komedian ada comedy festival gitu. Kopi ada lah coffee festival, sama aja. Antara tipenya untuk retail, maksudnya customer biasa, atau semacam simposium.
Kalau simposium agak lebih serius lah, ada talk misalnya ngomongin tentang industri, beneran industri people aja Innovation, gitu kan. Ya, regulation. innovation, terus kayak sustainability atau new regulation, misalnya ada European Union bikin regulation apa, ya udah kita ngumpul buat belajar gitu. Jadi antara itu atau coffee festival di negara-negara lain gitu. Tahun ini apa cerita paling seru di negara mana yang lu alami? Yang masuk ke ingatan lu itu tuh, ke core memory lu tuh apa? Ini anak-anak kurang ajar lu. Ada ya, tahu ya. mereka Ada tahu sih, ya. cuman agak kontroversial, jadi nggak tahu nih kita harus. Apa ngomong terlalu di sini. politik atau Agak political soalnya. di negara itu? Di negara itu dan di geopolitik global agak. Ya, intinya bikinin kopi buat pejabat lah. Sebenarnya enggak sih, Oh, cuman negara itu lagi terlibat perang, terus gua pergi, Oke. terus ya di Eropa lah negaranya. Oke. Nah, terus gara-gara itu banyak yang mengasosiasikan itu dengan political visit. Padahal sebenarnya gue kayak maksudnya apa ya? Gue ngerasa terlepas dari perang atau apa gitu. Kalau orang industri kopi ya orang industri kopi gitu kan, orangnya kan nggak salah. Oke. Gitu. Cuman ya hindsight ya gitulah. Biasa kalau hindsight selalu kita menjadi lebih wise setelah Hindsight itu kan. 2020 ya. Betul, hindsight is 2020, right? Jadi akhirnya ya dijadikan pembelajaran walaupun ya ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Yang rame itu yang di Indonesianya atau justru di dunia internasional nih? Dunia ngeliatnya? internasionalnya. Oke. Ya. Oke. Itu membuat lo lebih agak selektif kah dalam Yes. Ya sebenarnya lebih ke ya dalam di undang-undang di undang-undang dan lebih selektif? iya sih gitu. Karena mungkin well intention nggak selalu akhirnya menjadi Di receive-nya ini kan. Apalagi ya public figure, banyak kamera di muka kita gitu kan. Kadang-kadang ngelakuin apa diterjemahinnya lain gitu kan. Wah, pembelajaran bro. Betul. Oke, itu kan yang cerita yang agak panasnya tuh. Betul. Ada yang kocak-kocak nggak, kayak misalnya lu bikin di negara mana ternyata orang nggak tahu lo yang bikinnya, atau Kalau banyak yang nggak tahu gue siapa banyak. atau bisa kayak gue kemarin abis lihat tweetnya Soleh Solihun soalnya. Dia kan jadi juri Indonesian Idol. Dia mau parkir mobil di MNC. Terus dia nge-tweet. Satpamnya nanya, satpamnya nggak ngebolehin dia parkir, dia nge-tweet gitu. Terus satpamnya ngomong ke atasannya, iya saya lagi ngobrol sama supir artisnya, dia bilang gitu. Si Soleh disangka supir. Bahkan satpamnya tidak menyangka dia juri di Idol. Tapi lo pernah juga nggak disangka bahwa lo yang nyiapin gitu juga? Iya, tapi kalau gue kan nggak terkenal banget ya. Okay. Maksudnya kalau orang kopi banget barista mungkin kenal, tapi public in general mungkin kalau di Indonesia lumayan banyak, tapi kalau di luar negeri sih ya udah gitu kan, kang kopi aja gitu. Tapi yang mungkin kalau lucu adalah tiap kali kita bikin kopi, apalagi kalau format Oma Cafe. Jadi Oma Cafe kan kita sering pop up nih ke Hong Kong, kemana gitu. Kita selalu bawa minuman kopi cup yang kebalik tuh, jadi kayak bawahnya piringnya terus kopinya di atas gitu kan. Jadi kan kita tunjukin nih sebenarnya cara minumnya, ini kopinya gini, taruh si saucernya, habis itu kita balikin. Orang-orang kayak wah kebalik gitu kan. Nah minumnya itu mereka yang kayak takut-takut gitu. Kalau kita minum kan kopi-kopi udah biasa gitu. Mereka tuh kadang-kadang nggak pernah nongkrong di warung lah ya. Betul. Biasa kan. Buat mereka kayak apa sih ini, apalagi kayak kalau culture-nya bukan culture yang kalau Southeast Asia gitu, Asia Tenggara mungkin mirip ya, tapi kalau udah sampai ke Asia Timur atau kayak negara-negara Western kan beda banget gitu. Jadi itu yang lumayan akhirnya menjadi perbincangan, karena antara mereka nggak biasa atau ada ya mungkin 3 orang lah yang akhirnya tumpah ke serius. Iya akhirnya, tapi kita nggak banyak, cuman lumayan karena kan gitu kan, mereka monyong-monyong gitu terus. Lucu lagi ngeliat bule monyong. Iya. Ini panas. Ya jadi itu yang lumayan akhirnya menjadi buat kita sharing juga tentang culture kopi Indonesia gitu kan. Apa sih bedanya budaya minum kopi di Indonesia sama 28 negara yang lo lihat ini tuh, perbedaannya seperti apa aja tuh di tiap negara? Kalau negaranya bukan negara produsen,
yang bukan produsen kopi sama sekali, mereka ngelihat minuman itu sebagai minuman lifestyle gitu kan. Jadi mereka minum itu tanpa, menurut gua, tanpa ada asosiasi khusus dengan si beverage-nya sendiri. Nggak ngerti. Jadi kayak mereka minum, ya udah antara itu kopi buat bangun atau kopi sekedar minum untuk nongkrong di kafe. Untuk gitu nemenin. Ya. Untuk nemenin gitu Oke, kan. ini dari negara yang bukan produsen nih. Betul, dan secara bentuk minumannya itu biasanya lebih ke espresso base, latte, cappuccino, americano gitu kan. Karena mereka minum itu sebagai energizing drink. Oke. Gitu kan. Dibandingkan dengan negara-negara yang juga produsen kopi, Indonesia, Vietnam, Thailand, Brazil, atau negara-negara Afrika. Mereka lebih punya koneksi khusus ke minumannya karena di mereka udah dari kecil udah biasa ngelihat orang petani kopi. Jadi lebih ada meaningnya, sama sebenarnya cara minumnya lebih unik gitu. Karena kalau yang negara-negara Western kan semuanya espresso base. Mereka kenalnya udah jadi espresso machine gitu ya. Nah, kalau di negara-negara produsen ada yang kayak kita kopi tubruk misalnya. Atau di Vietnam ada Vietnamese coffee gitu kan, karena kopinya robusta jadi harus dikasih si susu kental manis gitu. Variasinya lah ya. Variasinya, atau kalau di Ethiopia dia bahkan ada seremoninya. Kalau di Jepang ada seremoni bikin teh. Di Ethiopia ada coffee ceremony gitu. Jadi lebih sebenarnya akhirnya culture-nya jadi lebih integral ke masyarakatnya dibanding sebagai minuman kopi. Jadi elevated tuh ya minum kopi ya. Betul. Walaupun kebiasaan negara yang pernah dijajah kayak mereka nganggap cara tradisional kopi itu kurang keren gitu kan. Mereka pengennya selalu yang udah espresso, apa yang udah dicampur dengan ingredients lain. Tapi akhirnya banyak juga orang-orang yang balik lagi ke tradisi-tradisi ini karena menarik gitu kan. Ada yang kalau kita banyak banget nih, ada kopi tubruk, ada kopi kop misalnya, atau di Jogja ada kopi jos yang dikasih sama charcoal gitu. Akhirnya ini yang jadi point of differentiation sebenarnya. Tapi artinya apakah negara-negara yang bukan produsen itu tidak bisa apresiasi kopi lebih, atau memang karena itu budayanya aja mereka nggak punya konteks kultur itu? Bisa, ya cuman nggak punya konteks kultur kan. Jadi kalau mereka lagi di negaranya mungkin minumnya itu, tapi begitu mereka lagi travel atau kita lagi datang ke sana, akhirnya mereka ngelihat ada loh kopi ini nggak cuman yang kita biasa minum aja gitu. Berarti yang paling terkejut-kejut orang-orang kayak gitu tuh ya. Ketika lokasi yang beda tuh kayak bisa kayak gini gitu. Wah, seru banget. Nah apakah itu semua ada di sini? Kan lu baru bikin buku nih. Betul. Jadi ya buku ini namanya bukan blow on tapi blow on. Glow in the dark. Oh iya. Ini glow in the dark. Iya, yang si ijonya, si bagian-bagian ijonya. Ya, jadi sebenarnya buku ini campuran antara cerita gue dari kecil sampai akhirnya nemu kopi gitu, sampai akhirnya ada kompetisi juga. Jadi semacam biografi kah? Semacam gitu. Jadi ada penulisnya yang bantu tulis namanya Tiger, orang Thailand yang tinggal di Belanda. Nah, terus dia ngikutin kita beberapa minggu ya, ada beberapa minggu lah di Jakarta, habis itu ketemu, sering teleponan. Yang akhirnya dia taruh ini, jadi campuran antara dulu waktu gue kuliah di Melbourne, gak punya duit gitu kan, terus sampai kayak harus scramble surviving, hampir makan makanan anjing buat gue belum kasih tau emak gue lagi itu. Ya jadi maksudnya kayak lagi bokeh banget, terus kayak kalau di Australia kan makanan dog foodnya kayak ini banget ya, kayak emang human grade kan, bisa dimakan manusia. Ya maksudnya kalau di sini kita bilangnya jeroan, di sana ya makanan anjing gitu kan. Jadi bokeh banget sampai akhirnya nemu kerjaan yang akhirnya membawa gue ke industri kopi. Itu semua diceritain di sini. Ada di sini, lalu ada resep-resep juga, ada resep-resep. Mana resep di halaman berapa? Resep ada, coba kita lihat ya. Passing the torch, finding connection, kolopon. Coba nih 224. Resep pour over. Bro, ini tebel banget, sumpah. Lumayan. Gue mau nanya soal proses kreatifnya sih, tapi nanti deh. Boleh. Michael's pour over recipes. Pour over itu apa yang gitu? Manual brew. Ya, jadi manual brew itu pour over. Betul, karena kan dia dituang gitu, pour over si drippernya gitu. Nah ini misalnya ada resep kopi yang kalau orang heboh banget, nerd gitu ya, yang nerd banget gimana, yang barista profesional, atau dibaliknya kalau
nggak punya alat aneh-aneh, mau bikin doang di rumah, ada yang barebone Basics, gitu. barebone basics. Jadi Equipment, oke, Hario betul. Switch Deeper. Terus juga ada beberapa tools yang gue pakai untuk menemukan jalan hidup. Di sini di buku ini. Di sini, Apa? jadi ada Ikigai, jadi salah Tahu, satunya tahu kan. Cuman Ikigai itu kan yang kita tahu tuh biasanya udah westernized version gitu ya. Padahal sebenarnya waktu awal mulanya di Jepang juga lebih ke jalan hidup dibandingkan untuk bisnis gitu ya. Tapi akhirnya yang gue pakai itu adalah yang westernized versionnya. Jadi waktu umur 26 kali Ikigai itu di halaman berapa ya, 100-an. Kayak ini ada start with why juga nih, gue lihat. Betul, itu salah satu ini. Berarti lo rajin baca juga ya? Lumayan. 116. Iya, jadi Oh ini. betul. Jadi waktu gue umur 26 itu kelar master di Australia. Terus nggak tahu nih mau ngapain kan, mau diapain hidup gitu kan. Udah kelar master, visa udah mau habis, tapi udah kerja kopi waktu itu. Terus waktu gue mau nentuin hidup mau diapain, ya udahlah waktu lagi di wine bar, terus ada napkin, terus ya udah bikinlah si lingkaran ini kan, what you are good at, what you can get paid for, what the world needs. Oh iya, gue kayak pernah denger deh lo. Betul, what you love. Nah pas diisi-isi ternyata di lingkaran semuanya itu kopi gitu kan. Lumayan spesifik adalah barista competition, karena gue ngeliat si kompetisi barista ini kalau mudah-mudahan suatu saat bisa menang, gue bisa punya karir path lah di industri ini. Nah cuman akhirnya kita masukin ke sini karena selama perjalanan hidup gue banyak baca buku yang ada tools-tools seperti ini gitu kan. Ada framework. Ada framework. Nah kita pengen orang-orang yang baca buku ini, apakah dia orang kopi atau orang bukan non kopi, itu bisa pakai tools ini untuk menentukan apa yang mereka mau. Oke. Apalagi kan kita orang kreatif ya, jadi banyak yang orang harus punya passion. Tapi kalau passion doang kan nggak bisa dibayar gitu kan. Bener, di sini nih passionnya nih. Nah ini gimana kita bisa balance antara passion dan sama duit gitu kan. Yang menarik di sini tuh yang sebelah kiri, ternyata lo terinspirasi ketika bokap lo ngomong di depan kelas di Santa Laurencia. Betul, di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Ini sekolah lo berarti? Betul, ini SMA dia lagi ngisi pas graduation. Lagi graduation, terus dia disuruh kasih speech lah gitu. Terus lo bilang lo terinspirasi dari bokap karena pidatonya dia. Betul, jadi dia ngasih pidato tentang spirit of excellence yang ada si Ikigai-nya ini. Lu kan tinggal satu rumah sama. Kenapa terinspirasinya pas graduation? Karena kan di rumah lu satu rumah sama dia. Di rumah gak pernah dengerin. Kalau di rumah gak pernah dengerin. Dia harus ngomong depan banyak orang baru didengerin. 2008 ya bro ini bro. Betul, gue lulus SMA 2008. Yang seru dari lo tuh menurut gue adalah lo take control of your own fate aja gitu menurut gue. Dengan lo gambar di napkin, terus ketemu barista competition kayak oke nih, jadi lo in charge gitu. Itu yang susah tau sebenarnya. Iya. Kan orang kan bisa aja menyalahkan keadaan dan apapun di luar sana kan, kayak katakanlah, iyalah gue nggak mungkin bisa jadi ini, yang lain kan lebih ini. Apalagi di Melbourne. Nggak mungkin lah gue bisa jadi ini, yang lain kan orang tuanya kaya bisa ngirim anak ke Australia, gue aja harus nyari dog food gitu misalnya kan gitu kan. Tapi kan lo nggak, lo kayak oke gue gini-gini gue mau jadi ini gitu. Itu yang menurut gue nggak banyak orang punya sih. Nah mental resilience itu justru dapat dari mana? Kalau ini kan frameworknya, karena itu innernya kepepet sih. Tapi karena kepepet ya. Ternyata itu ya, the power of kepepet the power ya. of kepepet itu real gitu. Tapi benar sih, mungkin nggak tahu antara waktu kecil diajarin sama orang tua gitu, kayak apa ya, mungkin diajarin resilience sih sebenarnya ya, kayak nggak boleh ya, kalau lu mau apa you try your best at it gitu kan, apakah itu kejadian apa enggak, yang penting udah berusaha, antara apakah itu nilai di sekolah gitu kan, kayak dulu mereka ya udah nilainya nggak usah bagus nggak apa-apa, yang penting udah usaha gitu. Itu akhirnya yang kebawa, sama mungkin karena pas bikin ini sadar pengennya di industri kopi, jadi mau nggak mau harus make things happen gitu. Mungkin sama lah kayak banyak kreatif, apakah itu stand up comedian, apakah itu chefs, apakah itu musician.
kan nggak banyak yang akhirnya bisa make a living dari situ gitu kan. Iya, top of the top paling 1-2% sih sebenarnya ya. Dari semua industri kan. Betul. Semua industri Iya. pasti yang topnya 2%, 1% doang. Iya, iya. Tapi ini kan bukan cuma masalah lo sukses apa enggak, lo kan World Barista Champion ya. Itu sebenarnya predikat itu setelah ini cukup membebani juga kah? Lumayan. Iya. Iya. Ada certain of expectation setiap kali bule-bule itu datang atau orang datang kayak minta dibikin kopi dia jadi scrutinize banget gitu atau gimana tuh? Ya nggak, kopi satu kayak kalau ada lu title world champion kayak kopinya nggak boleh nggak enak gitu. Padahal kan ya kopi juga preference gitu kan. Menurut Selera. gua enak banget kopi yang gua serve di world championship belum tentu semua orang suka. Oke. Gitu kan. Jadi itu aja udah satu udah beda. Tapi juga untuk orang-orang yang ngerti pun jadi nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi mereka nggak expect lu punya off days gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi bikin kopi kan nggak selalu enak gitu ya. Lagi ngulik, ada kopi baru, alat baru apa, kadang-kadang ya orang lihatnya pokoknya lu udah world champion lu harus kopinya enak terus gitu kan. Bener. Terus ya sama semacam apakah itu industry leader, apa thought leader, apakah public figure, ya semua move-nya dilihat gitu kan. Apakah itu salah, apakah itu benar, apa maksudnya salah, maksudnya benar, jadi intense scrutiny lah. Iya. Tapi it's all part of it, right? Iya benar. Kalau gue tuh karena mungkin gue udah lama banget, gue juri stand up juga, founder komunitas stand up Indo juga. Jadi ketika kita bikin show, ekspektasinya memang harus sudah bagus kan. Makanya gue sebelum bikin show pertama tuh biasanya gue latihan dulu. Latihan tuh bisa 13-14 kali untuk bikin satu show, pertunjukan 1 jam. Nah di latihan itu, ekspektasi gue turunin banget. Ya namanya kan juga nyoba gitu kan. Itu bengkel gue. Meskipun mereka juga bayar tiket sih buat nonton latihannya. Oke. Nah artinya part of development lo itu untuk bikin menu-menu baru, bikin kopi. Lo ada kayak gitunya juga nggak? Ada bengkel FGD di mana lo memperbolehkan diri lo buat salah dan orang nggak punya ekspektasi bahwa ini harus enak gitu. Iya. Kalau kompetisi kita kan kalau kompetisi harus presentasi ambil bikin minum gitu kan. waktu di awal-awal banget pastinya sendiri atau sama tim yang kecil banget, tim inti gitu ya. Feedback, back and forth. Udah agak jadi misalnya sebelum ke World Championship 2 minggu sebelum pergi itu biasanya kita ngundang antara orang kopi, juri-juri kopi yang nggak ngejuri kejuaraan dunia atau orang-orang random aja, kadang-kadang customer atau orang-orang di kantor yang nggak ngerti kopi sama sekali gitu. Ada aja yang dari accounts lah, dari mana gitu. Habis itu ya udah mereka cobain, kita tanya menurut lu enak apa enggak, lu ngerti nggak sih gua ngomongin apa gitu. Ya jadi ya dapat feedback juga. Tapi kalau itu kan lumayan specific competition dan lumayan kadang-kadang lumayan berat gitu kan, kayak kok lu ngomongnya gitu banget. Kayak kadang frustration karena kita udah spend a lot of hours, a lot of effort untuk bikin itu, tapi kok orang masih nggak ngerti. Kadang-kadang frustrationnya ada, tapi ya kalau didengerin akhirnya jadi oke gitu kan. Kalau kompetisi gitu, kalau bikin resep biasanya tim yang nyobain. Kita timnya lumayan gede jadi kasih coba ke anak-anak kantor enak apa enggak. Sama kadang-kadang kalau yang udah agak ready kita trial di cafe. Oh di open tuh? Ya, kasih tasting aja gitu. Ya. Oh, gue malah penasarannya tadi kalau bilang soal juri kompetisi. Itu nggak ada yang asam lambung ya juri? Lumayan kuat mereka. Karena kan pasti kan banyak yang dia lumayan, minum ya. gitu ya. Kalau pada level lo sekarang masih ikut kompetisi kah? Atau lo justru jadi mentor atau? Jadi biasanya kalau World Barista Champion udah menang sekali nggak ikut lagi. Udah nggak boleh atau memang biasanya gitu? Iya di rules sih nggak ada peraturan nggak boleh gitu ya. Tapi biasanya kita nggak compete lagi. Karena bukan kayak atlet yang kayak bertahun-tahun gitu kan defending title. Jadi biasanya yang udah menang antara jadi juri, apa mentoring, ada banyak tim member kita yang masih mau compete. Ya udah jadi mentoring mereka, atau bisa juga jadi barista untuk bantuin juri-juri kalibrasi. Jadi di industri itu jurinya sebelum ditugaskan untuk ngejuri, mereka dikalibrasi dulu, apa di align lah gitu persepsinya. Yang ini enak apa enggak gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan enak apa enggak, apakah ini oke, good, very good, apa biasa aja. Itu mereka coba agree gitu. Terlepas dari mereka suka apa enggak gitu kan. Dalam proses kalibrasi itu akan kelihatan juri mana yang nggak bisa tasting,
Ya. Atau apa maksudnya? Iya, jadi misalnya dari 50 juri nih yang mau ngejuri, yang dipilih kan mungkin 20 apa berapa gitu. Oh, sedih juga berarti ya? Kalau Betul. dia beda sendiri gitu kan? Karena kan kompetitornya latihan terus. Kalau ngejuri asal orang ngejuri juga nggak bisa gitu kan. Jadi jurinya pun juga diseleksi, dites. Jadi mereka diajarin nggak boleh bias. Jadi ada pelajaran tentang biasnya, ada pelajaran tentang rules, sama untuk nyobain kopinya. Nah ini kadang-kadang sekarang gue belakangan jadi barista demo. Jadi I see. bikinin kopi untuk juri-juri ini karena mereka butuh kopi yang standarnya juga tinggi gitu kan. Wah, keren bro. Ada WA grupnya nggak sih gitu? Ada kan? ada. Ada. Berarti lo ada di HP lo ada WA group yang isinya juri barista top itu ada? Ya seperti itulah. Apa yang dibahas di itu? Biasanya sih shit post aja sih kalau Stiker-stiker gitu? Iya kan? stiker nggak jelas gitu. Sama aja kayaknya. Hoax kesehatan ada nggak? Hoax kesehatan. nggak. Dia forward. Dia forward hoax kesehatan nggak ada ya? Kalau komedian gitu ngejuri apa yang dijuri? Stand up comedy. Stand up comedy. Stand up comedy yang kita juri mutlak kelucuan. Itu nomor satu, kelucuan. Nah, kelucuannya itu ditimbulkan dari mana? Yaitu masing-masing juri punya preferensinya sendiri juga, sama kayak kopi juga. Ada yang kalau caranya kayak gini kurang kompleks. Ada yang kalau kayak gini secara kualitas punchline-nya tidak sebagus yang lain. Itu semua juri ada preferensi masing-masing. Tapi kalau gue pribadi ya pasti kelucuan. Kalau buat gue lucu ya gue kasih nilainya baik. Nah aspeknya tuh ada materi yang dia bawain, delivery, cara dia membawakannya, sama yang ketiga kalau gue ngelihatnya kebaruan yang dia bawa ke atas panggung untuk dirinya sendiri gitu. Cuma emang aneh ya. Kalau orang yang nggak tahu emang aneh sih. Kompetisi stand up terus di juri tuh emang gimana gitu kali ya. Mungkin sama kayak dulu orang ngelihat kompetisi kopi juga kali ya. Iya betul. Yang dinilai apa gitu kira-kira. Kayak kopi doang apa yang lu nilai? Iya. Cuma kalau di kami nggak, proses kalibrasinya sih nggak ada sih. Nggak kayak kalian bikin ada tester dulu segala macam, enggak sih biasanya. Jadi jadi kategorinya lucu apa enggak atau ada nilai-nilainya juga? Ada nilainya. Misalnya kayak storyline, punchline gitu kayak. Lebih ke materi. Ada bobot-bobotnya gitu ya. Materi, delivery, sama satu lagi kalau gue kebaruannya, inovasi apa yang dibawa ke atas panggung. Kebaruan tuh maksudnya dari segi cara penyampaiannya apa? Cara penyampaiannya, persona yang dia bawa. Persona itu artinya topeng apa yang dia bawa ke panggung. Apakah fresh apa enggak. Ya. Cara dia meramu setup sama punchline-nya. Setup tuh bagian yang nggak lucunya, punchline tuh baru yang lucunya. Itu baru apa enggak cara dia nganterinnya gitu. Ya. Lo nontonin stand up comedy juga? Ada beberapa ya. Karena banyak akhirnya stand up comedian yang kayak lu Bang itu kan jadi podcaster, jadi yang nggak cuma di Indonesia ada, di luar negeri juga banyak. Sekarang gitu kan. Kemana-mana ya? Iya anak stand up itu ya? Iya. Di podcast, di TV segala macam. Dan yang gue amazed tuh selalu kalau yang solo show gitu kan pasti di rehearse gitu kan beberapa kali. Tapi juga yang kayak crowd work, terus banyak yang improv gitu lumayan inspiring buat gue karena kayak wah bisa ya orang mikirnya secepat itu gitu kan. Kemarin kita main improv komedi di Istora Senayan. Iya tuh anak-anak cerita cuman gue lagi nggak sempat nonton. Ya streaming apa? Oh streaming, oke. Improvnya seru ya. Improvnya lucu ya. Oke. Nah di sini ada apa lagi nih yang gue ngelihat, ada passing the torch. Berarti lo udah mau ngomongin legacy nih apa gimana nih? Iya jadi kalau si Barista Champion ini tiap tahun udah kelar tugasnya ya dia kasih secara simbolis dan literal ke next champion. Tapi kalau di bab ini sih lebih ke gimana caranya gue mau pakai platform yang udah dipinjemin ini sama orang-orang untuk generasi berikutnya. Caranya banyak lah gitu kan, ada di tim kita ada yang world champion juga yang kemarin waktu pas Kaoma Cafe ada Odi. Oh iya? Betul, dia udah jadi world champion beda cabang tapi. Yang bener. Betul. Itu world champion itu. Itu world champion. Kemarin nyuci gelas gitu. Udah jadi world champion kemarin ya? Oh belum. Abis itu dia world champion? Abis itu, ya. Wow. Beda cabang, jadi kita kompetisi kan ada 8 cabang. Itu cabang apa kalau dia? Dia namanya Coffee and Good Spirits, jadi dia nyampur kopi sama alkohol, jadi koktail-koktailan gitu. Oh spiritnya tuh good spiritnya ya, main pun tuh ya, main kata-kata ya. Iya. Gitu. Oke, artinya lo mentoring dia juga dong? Ya, bantu-bantu dikit. Oke. Kayaknya nggak dikit sih tapi ya udah.
Gitu. Sama ya beberapa tools di buku ini beneran yang gue pakai. Salah satunya ada directive affirmation Apa tuh? namanya. Jadi gue belajar ini dari buku yang ditulis oleh Olympic coach untuk panahan. Jadi dia banyak ngebantu atlet-atlet mengafirmasi dirinya untuk mencapai goalnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau buat gue ya lebih kayak gue namanya siapa, Mikhail Jasin, I'm a world barista champion. Terus untuk nyampe ke goal itu apa nih kita gitu? Apakah mau latihan tiap hari? Apa yang harus dilakukan? Tujuannya adalah kita ulang itu berkali-kali setiap hari, memanifestasi itu sampai akhirnya kita percaya bahwa kita bisa menang. Akhirnya kejadian gitu kan. Tapi afirmasinya itu dengan action. Karena tadi kan ada direktifnya tuh. Ya, jadi ada 2, satu kata-kata, lalu actionnya yang kita janjiin di si directive affirmation-nya itu. Misalnya kayak I will train 5 times a day misalnya. Ya udah lu latihan 5 kali sehari gitu. Sama sebagian dari itu ada mental switch-nya lah gitu. Biasanya kalau performer kan suka ada mental switch masing-masing gitu ya. Kalau atlet ada yang kayak kalau petenis misalnya Rafael Nadal dia suka mainin rambut gitu. Atau kalau gue tiap kali masuk stage kaki kiri dulu misalnya gitu. Emang iya? Iya, jadi sebenarnya sih lebih kayak itu biar signal ke badan bahwa kita udah waktunya perform dengan persona yang dibawa, dengan cara bicara, body language yang harus di onin gitu. Karena kan nggak selalu on terus gitu kan. Oh ngerti gua. Ya. Kalau ini dilakuin, it's game on gitu ya. Betul. Wow, itu menarik tuh. Ya. Menarik karena gua nggak punya itu tuh. Oh ya? Iya, gua dari backstage ke stage ya udah Biasa gitu aja. Iya. nggak ada prep apa-apa. Maksudnya mungkin pemanasan suara gitu kan? Nggak ada sama sekali gua. Jalan aja. Karena kalau buat gua stand up comedy gua tuh conversation, bukan show. Jadi kalau yang lain kan pada pakai jas, pada pakai ini, terus harus gini. Kalau buat gua stand up comedy itu harus intimate. Ya. Jadi gua memperlakukannya itu bukan show sama sekali. Makanya gua tidak pemanasan karena it's not a show. It's a conversation antara gua dengan orang-orang di ruangan tertutup yang nggak bisa ngerekam apapun gitu. Iya. Jadi gua bebas. Cuman ya beda ini aja sih, beda cara aja sebenarnya. Tapi teman yang lain ada. Ya. Kayak G Pamungkas harus digebukin. Iya, punggungnya harus diginiin. Oh ya. Pernah waktu itu saking digebukinnya nggak jadi manggung dia, masuk IGD dia. Keselak gitu. Nggak bercanda itu. Oke, wah ternyata kalau gua lihat ya, ternyata buku ini tuh memang basically apa yang jadi pedoman hidup lo juga ya. Iya. Maksudnya tadi ada ikigai, ada apa segala macam, set of principles kali ya, bisa dibilang gitu ya. Iya. Oh oke. Gue baru nggak sekarang karena nggak cuman soal biografi nih, tapi ada itunya juga. Ya sebenarnya lebih itu sih, lebih ke set of principles, tools yang dipakai dengan real life example yang ya itu antara kesuksesan ada beberapa failure juga di situ yang Dijelasin juga. dimasukin juga. Apa failure terbesar lo? Gue nggak cuma sekali piece of people gitu ya, ada beberapa kali ada di situ yang kayak again well intentioned tapi eksekusinya salah. Misalnya yang nggak tersampaikan dengan benar akhirnya salah ya dimasukin ke situ. Apa tuh? Jadi waktu itu salah representasi, ada publikasi yang nge-publish kayak Mikhail Jasin membantu petani di daerah Flores. Tapi cara packaging itu kesannya gue doang yang ngebantu, bukan partner on the ground gitu-gitu kan. Akhirnya ya itu yang kalau di situ toolsnya kalau nggak salah after action report lah gitu. Kayak apa nih yang bisa lu perbaiki dari krisis ini, lalu apa yang went right, apa yang went wrong, what you can do to improve gitu kan. Seru gue merasa itu serunya di situ karena ketika lo melakukan sebuah hal yang tidak sesuai ekspektasi atau responnya beda, lo malah mikirin nextnya supaya nggak terjadi kayak gimana. Ya gimana gitu. Bener-bener itu mirip banget. Gue juga kayak gitu soalnya. Kalau ada yang something nggak sesuai ekspektasi atau di luar apa yang kita inginkan, terjadinya buruk, nggak berlarut di keburukannya itu kan. Tapi nextnya gimana supaya nggak kayak gitu kan. Betul. Iya. Karena maksudnya ya gitu, kalau kita cuman di dalam kegagalan itu doang. Bener. Ya sedih pasti, emosional pasti banyak lah, campur aduk gitu kan. Tapi antara you win or you learn, right? Kalau lu nggak learn sama sekali ya
ngapain gitu kan. Nah di artikel itu lo misquoted atau memang waktu itu nggak banyak hal yang lo sampaikan secara konteksnya utuh gitu sehingga Mungkin diterjemahin? dua-duanya sih kayaknya sih. Jadi satu, bukan misquoted, nggak semuanya diceritakan, yang gua omongin nggak semuanya disampaikan gitu kan. Karena kan cuma satu lembar ya, satu halaman atau Betul, berapa halaman dari itu ya. interview misalnya sejam cuman jadi setengah halaman di koran gitu kan, ya nggak semuanya Iya, bisa dimasukin. iya, Cuman iya. mungkin ada beberapa non-negotiable, misalnya mesti gue bilang, oh ini mesti dimasukin gitu ya. Gitu. Ya gitu. Tapi artinya itu yang terjadi sekarang ya. Karena kan lu berawal dari barista jadi world champion, terus sekarang lu figur publik dilihat banyak orang, muka lu ada di airport. Eh, dan maksud gua nggak banyak orang bisa siap melihat asumsi orang terhadap diri lo kan. Iya, Karena itu kan satu part yang di barista training lo nggak punya kan. nggak ada. Lo kan jebret dikasih, isi komen lo kebuka, kolom komen kebuka, Google review buat Oma Cafe Iya. kebuka. Kan itu yang ngebuat lo juga harus belajar cara menanggapi itu kan. Betul. Awalnya pernah kesel, sakit hati atau apa atas komenan orang yang sebenarnya asumsinya salah atau Iya. nggak ngerti gitu? Ya pasti, maksudnya secara Dulu. manusia ada perasaannya gitu ya. Karena kan orang mungkin kalau di belakang layar, di keyboard gitu kan nggak ada, ya orang ngomong apa ya terserah gitu. Tapi kitanya kan take it personally pasti kan. Iya, iya, iya. Jadi lumayan, kadang-kadang lumayan take it. Kalau kafe lumayan bisa belajar, oh ini mah tentang kafe gue bukan tentang gue gitu kan. Masih agak lebih gampang distance ya. Tapi kalau ke kolom komentar pribadi apa lumayan berasa sih. Tapi lo learn. Of course ya. ya. Untungnya ada surrounded by good people, teman-teman yang Iya, baik, support yang baik, keluarga. Ada terapis juga yang bantuin kayak bisa Iya. curhat. Itu tuh kayak tren yang gue lihat di banyak public figure sekarang. Mereka punya psikolog atau psikiater sendiri gitu sekarang. Udah beberapa tamu gue yang akhirnya punya sendiri. Iya, Karena memang mau nggak mau ada hal-hal yang kita nggak bisa proses sendiri. Betul. Ini kan banyak yang baru juga kan. Iya, iya. Yang kayak gini-gini interaksi seperti ini kan dulu kan kagak ada. Iya, iya. Apalagi di profesi barista gitu ya. Kita mungkin sekarang udah beberapa lah personality publik yang dari barista. Kalau zaman dulu mungkin chef doang gitu kan. Sekarang udah banyak benar. Kayak tadi lu bilang, barista nggak pernah diajarin kita Iya. PR atau Crisis handling. crisis handling gitu-gitu kan. Ya untungnya gue ada background marketing jadi agak lumayan ngerti gitu. Tapi tetap aja kalau itu pas diri lu sendirian di dalam situ kan lumayan Bener. lumayan susah lah gitu. Kadang-kadang Google review juga nyebelin tuh. Gua pernah lagi mau nyari sekolah buat anak gua. Terus kalau gue biasanya kalau nyari review tuh gua sort dari bintang satunya dulu. Lihat gitu ya review. Iya, bintang 5 ya udahlah, tapi bintang 1 gue mau lihat apa sih yang kurang gitu. Gue ada sekolah yang gue taksir cuman 4,4 apa 4,3 star. Penasaran gue pas gue lihat bintang satunya, bikin macet. Ya kan bukan soal sekolahnya. Itu kan bukan soal sekolah, itu kualitas pendidikannya kan. Ada tuh sekolah dekat Oma Cafe bikin macet. Berarti mereka yang Anak-anak nih. Mereka yang bintang 1. Ah, sekolahnya di BSD bukan yang lu taksir. bintang satu. Tapi kan gue kan pengen tahu pendidikannya kan. Itu bintang 1, ada yang kantinnya nggak enak lah, ada apa lah gitu. Tapi kafe juga suka gitu loh. Apa tuh? Misalnya, Parkiran. nggak ada parkir, bintang 1 gitu. Wifi lama gitu kan. Bintang 1 wifi Iya. lama. Iya. Padahal kan makanannya juga yang harus diinin kan. Iya. Wah ini seru banget. Ya, gue mau nanya soal teknis bukunya nih sekarang. Boleh. Ini kan bukunya ini dalam bahasa Inggris. Betul. Ya kan? Bahasa Indonesianya bentar lagi nyampe Indonesia. Oh berarti ada? Ada. Oke, gue kan penulis dan gue pemilik sebuah penerbitan dulu. Tapi penerbit gue jual. Nah, melihat ini semua nih, ini gue udah kebayang di percetakan nih berapa nih? Ini full color bro, full color. Anjir nih gue kayak, wah ini mahal banget nih pasti nih. Belum lagi nih pakai kuping segala macam. Dijualnya berapa ini? 700-an ribu. 700.000. Yes, tapi yang versi Indonesianya lebih murah. Belum, kita printnya di Cina soalnya. Wow. Ya. Oh, ya lucunya adalah print di Cina lebih murah daripada print di Indonesia. Yang bener. Iya, udah pakai shipping. Nggak Print ngerti lah. yang ini tapi. Iya. Bukan yang Indo kan? Yang Indonesia pun printnya di Cina. Yang bener. Iya, karena setelah dihitung-hitung ternyata lebih murah kalau print di Cina. Oke. Padahal gue pengen banget print di Indonesia. Iya. Karena menurut gue ngapain jauh-jauh. Tapi salah satu goalnya adalah
apalagi yang bahasa Indonesia, bikin itu price point-nya affordable buat barista-barista supaya bisa beli. Kalau ini kan ya bagus ditaruh di cafe, ditaruh di coffee table gitu ya. Pak, ini Warnanya- tuh berwarna ininya. Gitu. Gue ngeliat ininya udah gemeteran Ya. duluan gue sebagai percetakan sebagai penerbit ya. Jadi yang 700. versi Indonesia agak lebih simple, tujuannya supaya bisa dibeli sama orang-orang yang pekerja hospitality lah gitu. Oke, berarti apakah full color juga yang Indonesia? Ada colornya tapi nggak se-colorful ini. Oke. Jadi warnanya coklat, putih, hitam. Oh, Iya. intinya price point-nya mau diturunin Price point-nya lah. mau diturunin supaya orang-orang bisa punya opsi gitu kan, yang Oke. versi Indonesia atau versi. Idea dari buku ini dari elu atau justru si orang Thailand yang nyamperin? Jadi banyak orang-orang sekitar gue yang bilang bikin buku dong gitu, kayak bikin buku apaan gitu, udah banyak buku kopi gitu kan. Mereka kayak ya tentang journey lu lah, tentang perjalanan World Barista Championship ngapain gitu kan, gue bukan siapa-siapa. At least di dalam pikiran gue. Tapi mereka bilang kayak oh dengan ada buku mudah-mudahan banyak orang lain yang bisa jadi kayak lu. Gitu. Oke. Dari segi karir, karena di barista belum banyak gitu kan. Kayak tadi kita bilang kalau chef mungkin banyak, tapi barista belum banyak nih yang bisa bikin hidup yang Di Indonesia lo pertama sih menurut gue. bukan pertama world champion, tapi ya mungkin dari segi transfer dari karir barista belakang bar sampai platform yang agak gede. Iya, dan terlihat gitu loh yang kena spotlight banget Ya, kan. ya mungkin. Jadi tujuan bukunya sebenarnya gue bilang, oh kalau tujuan bukunya adalah mencetak lebih banyak Michael Jasin, then I'll do it gitu. Akhirnya gue suka nulis, tapi gue ngerasa gue nggak akan, mungkin belum bisa nulis buku se-ready ini. Serapi ini. Karena gue suka nulis sebenarnya untuk pribadi lah, journaling, untuk ya caption gitu-gitu. Akhirnya ketemu si Tiger, dia adalah orang yang sering nulis publication coffee. Jadi ada Barista Magazine, lalu dia copywriter untuk beberapa brand kopi. Akhirnya kita kerja bareng. Lalu dia metodenya dia interview gua, interview keluarga, interview anak-anak kantor, observe. Abis itu dia jadiin ke satu ini. Tapi resep kita yang nulis, gua dan tim yang nulis resep-resep gitu. Berarti Tiger itu memang kenalan lama lah ya Actually baru kenal pas buku ini. Cuman secara industri udah tahu gitu kan, udah baca ininya gitu. Ada nyari chemistry khusus kah sama dia untuk pembicaraan panjang? Actually enggak, cuman call sekali, cuman ngelihat kira-kira align gak nih cara kerjanya. Habis itu ya udah. Karena kita ngejar deadline juga. Jadi publishernya kita nyari sendiri sebenarnya. Agak lucu biasanya kan kalau buku tuh antara publisher yang commission penulisnya ya. Iya. Ya kan? Atau lu udah punya naskah jadi baru Dikasih. kasih lihat gitu. Nah, ini kita nulis setengah mungkin. Habis itu gue kebetulan kenal sama After Hours untuk project yang lain. Tapi waktu itu nggak kejadian. Akhirnya kita approach. Akhirnya jadi partnership gitu. Joinan buat bikin ini. Iya. Oh, makanya lo bisa tahu harga percetakan di Cina ya. Betul. Jadi akhirnya sebenarnya oke juga karena partnership itu kita jadi punya creative control yang full. Paham. Gitu kan. Dibanding kalau dari publisher aja kan kadang-kadang tergantung dia maunya apa gitu kan. Iya. Misalnya harus resep semua gitu. Atau kalau kita tadinya nggak mau ada muka gue nih di sini agak terlalu heboh gitu. Ini makanya gue tutup terus. Gue kan di rumah ada rak buku ya. Kan gue suka majang muka-muka buku gue. Terlucu juga sih ada muka sendiri. Karena yang lain kan tulisan. Kaget bang malam-malam. Yang lain kan tulisan. Mana dia silver lagi. Iya kan. Manusia silver. Terus. Iya, tapi publisher bilang dari figure-nya mereka tuh kalau ada muka di buku salesnya jauh lebih laku karena mungkin lebih relatable gitu ya dibanding si title doang gitu. Akhirnya ya cuman karena partnership jadi lebih balance lah untuk discuss si kreatif prosesnya itu. Seru, menarik banget. Yeah. Karena gue ada mimpi mau bikin satu buku yang soal pemikiran kreatif gue, buku non fiksi gitu. Nah gue ngelihat ini tuh kayak wah menarik banget sih. Menarik banget. Karena ini kan memang pemikiran lu juga kan sebenarnya. Betul, itu ya lebih dibanding buku tentang kopi, ini adalah buku tentang cara berpikir gua, tools-tools yang dipakai.
Ya cuman karena kerjaannya kopi jadinya bukunya ngomongin kopi. Dan ada foto-foto tadi gue lihat yang di MacBook lo tuh, lokasi directive affirmation Betul, ya, yang warna betul. biru itu. Betul. Itu emang bukti-buktinya juga ditampilin juga gitu ya. Yes, ya, ya. Oke. Nah, ini bisa dibeli di mana, Mikael? At the moment ada di e-commerce, Heeh. lalu ada di Periplus. Di Periplus udah Ya, ada? ada. Yang Indonesia mestinya Desember tengah nyampe, cuman biasalah shipping delay apa. Januari bakal nyampe dan distribute di Indonesia. Oke, Indonesia masih Januari, tapi yang ini ready kapan aja bisa dibeli. Betul. Harganya 700. 700 ribuan lah ya. Kalau yang ada case-nya 700-an, yang nggak ada case-nya 500-an ribu. Oh, ininya ini. Oh iya, ini emang mahal nih pasti. Betul. Itu biar nggak ada muka gua aja sih sebenarnya. Buat ditutupin. Iya. Good luck buat semuanya. Thank you. Ditunggu Oma Cafe-nya buka di tempat lain. Kita tunggu. Yes. Gua pasti akan main. Terima kasih udah mampir ke sini. Good luck buat bukunya juga. Thank you.